alat siap pakai. Siap pakai berarti nanti kan saya mau pakai ini, berarti ini bisa dibuka sedikit. Ya. Tuh. Lalu kalau yang kayak gini nggak usah dibuka dulu karena kan kita pakai sarung tangan juga bukan steril, kita bersih. Tapi kadang beberapa hal agak susah dilakukan memakai sarung tangan. Nanti kemungkinan akan pakai plester, berarti ini kita siapkan terlebih dahulu. Ya, ini plesternya kebesaran sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Nah, biasanya untuk menginfus itu yang panjang. Kalau standar infusnya dekat, di standar infus boleh. Pokoknya di tempat yang bersih. Kita siapkan yang panjang. 1. Lalu yang agak pendek 1. Ya. Yuk, lagi. Mencuci tangan efektif dengan cara Sudah. menyambungkan infuset dengan botol cairan infus. Oke, kita coba infuset dulu ya. Kita coba infuset dulu, menyambungkan. Tadi kan sudah dibuka. Ini prinsipnya bersih kok, nggak steril. Yang harus steril adalah yang Jarumnya ini trochernya dengan bukan jarumnya kan nggak dipakai. Nah, bagian ininya nih, ya itu yang harus steril, yang harus dijaga sterilnya, tapi sisanya bersih, ya. Nah, ini kan harus disambungkan dengan cairan infus, ya. Nanti itu dicopot aja yang itu, dibuang juga nggak apa-apa. Nah, yang ini kita copot dulu tutupnya. Jangan lupa ini dikunci dulu. Jangan lupa ini dikunci dulu. Ini kalau ke atas ngebuka, bawahin maksimal karena nanti los, ngeglontor nanti airnya, ya basah. Jadi, nah ini kita buka dalam keadaan steril. Kita tusukkan. Ini ada 3, yang mana aja? Biasanya yang tengah, ya. Kita tusukkan. Nah, ingat prinsipnya tidak boleh ada udara masuk ke dalam pembuluh darah, harus langsung cairan. Ini kan kosong, ini harus kita isi dulu. Jangan penuh, nanti susah menetes dia. Nah, yang ini kita dekatkan ke nirbekken untuk alirkan dulu airnya. Buka ininya. Tuh, ngalir kan? Nah, baru tutup. Tuh. Yuk. Lanjut mengeluarkan udara yang ada di selang infus. Sudah. Memakai sarung tangan. Oke. Mencari vena yang memungkinkan untuk dipasang infus, umumnya pada vena mediana cubiti atau vena cephalika. Cephalika itu di kepala ya. Kalau di sini di tangan biasanya kita lihat-lihat dulu, coba. Kamu kelihatan. Kamu kecil tapi kelihatan, Sandy. Nah, iya, kerja keras berarti. Nah, kayak Sandy ini coba ngepel, Sen. Nah, ini bisa lurus, tuh jelas. Ini bisa, tapi akan nggak terlalu enak dipasang di sini karena menghambat gerakan. Ini nggak bisa, kenapa? Cabang. Nah, good. Nah, bercabang. Tak boleh pecah dia. Di sini nggak bisa. Kenapa? 1 cabang dan nggak lurus. Di sini nggak bisa karena ini bercabang. Dan ini bercabang juga Kak. Kalau diarahin ke sana ini bercabang gitu kan. Diarahin ke sini ini juga bercabang. Jadi yang paling memungkinkan adalah di sini atau ini. Paham? Nah, jadi kita coba ini Langsung ke sini aja. jangan dong. Ayo Pak, ngepel ya Pak, ini karena sepertinya laki-laki. Nah, kita cari dulu nih, gitu ya, kita cari dulu. Lalu sepertinya yang misalnya
Kadang kalau kita sih yang udah biasa tuh dicoba ditekan dulu, misalnya dicoba itu tuh tangan punya rasa, ini kayaknya tipis nih pembuluh darah, pecah deh kayaknya walaupun lurus gitu. Itu pengalaman ya, kalau itu ya saya nggak bisa mendeskripsikan secara teori. Dan hati-hati pada pasien yang sudah manula, walaupun ini rata-rata besar, tapi dia sudah nggak ajeb, lari venanya, karena si penahan pembuluh darahnya, penahan saluran pembuluh darahnya, ototnya sudah nggak kuat. Makanya kalau untuk manula saat nusukin jarum itu, apalagi Neng? Nah, saat nusukin jarum itu, ini biasanya agak ditahan nih, biar nggak lari kemana-mana. Karena walaupun terlihat jelas kan suka nonjol ya kalau orang tua, itu nipu. Pas ditusuk tuh lari dia, belok lah gitu, suka begitu. Itu pengalaman tuh itu mah, ya. Jadi karena mungkin si otot-otot yang menahan si pembuluh darah ini sudah nggak kuat, udah kendor, bener. Jadi gitu. kadang berkali-kali. Harusnya enggak, ya itu triknya gitu. Triknya tuh ditahan di sininya nih, biar diem. Atau kalau enggak di sini, ditahannya pas mau nusuk, biar diem gitu. Karena seringkali ketipu kita, gede, tapi pas mau ditusuk, dianya belok, gitu. Ajaib banget dah pokoknya. Ya, jadi kita cari, kadang kita tekan-tekan dulu, gitu ya. Misalnya kita mau pakai yang ini, misalnya ya, yang ini, yuk. Membebaskan daerah yang akan dipasang infus dari benda yang dapat menghambat tindakan. Ya, kalau dia ada baju atau gelang misalnya, boleh dicopot dulu karena akan menghalangi kita melakukan tindakan. Lalu apa lagi? Memasang perlak di bawah area yang akan dipasang infus. Dipasang dulu ya Pak ya, ini diangkat dulu jadi baru dipasang gitu ya. Lalu menyiapkan plester untuk memfiksasi jarum. Membuka kemasan aboket. Aboket tadi sudah dibuka ya. Buka seperti apa? Membuka kulit pisang. Yuk. Selanjutnya, mendekatkan alat dengan area yang akan Ini dipasang disingkirin infus. dulu ya, ini kan nggak dipakai. Mendekatkan apa nih? Mendekatkan alat dengan area yang akan dipasang infus. Yuk. Memasang tourniquet. Tourniquet. Nah, ini paling sebel nih masangnya. Gimana tadi? Ini ya. Benar nggak? Kayak gini ya. Itu ya. Masya Allah Novita, jadi bidan dari 2001. Gak bisa dari dulu saya masang tourniquet tuh. Berarti dikencengin, ngepel ya Pak tangannya. Dia harus mengepal agar terlihat gitu ya. Lalu Membersihkan area tempat pemasangan infus dengan kapas alkohol atau DTT dengan cara melingkar dari arah dalam menuju ke arah luar. Oke. Pak, saya mau pasang infus ya ke Bapak. Ini saya bersihin dulu ya. Yang mau saya tusuknya. Yuk. Memasukkan aboket ke dalam vena. Nah, ini posisinya saya kurang nyaman sebetulnya. Harusnya maaf, saya dari sebelah sini. Maaf ya, ke belakangin Sin. Pindah ke sini, pindah. Ini harusnya, ya. Agak kagok kalau tadi. Kalau kamu kidal, ya dari sebelah sana. Jangan maksain dari kanan, nanti malah jadi miss, ya. Kita ambil aboket. Seperti biasa kalau menyuntik apa yang harus diperhatikan? Jarumnya menghadap lubangnya ya. Ya Pak, ngepel ya Pak. Kita coba masukin. Aduh sakit. Yo, tarik nafas panjang Pak kalau sakit. Nah, biasanya ketika sudah masuk segini, kita coba tarik. Keluar nggak darahnya? Kalau nggak keluar berarti masih harus nyari. Nah, itu yang oglek-oglek tuh. Kalau kamu lihat perawat atau bidan lagi nginfus, yang dikeluarin, dimasukin lagi, itu mencoba memasukkan ke dalam vena. Ya. Tapi kalau mulus jalannya gitu ya, sekali masuk seperti ini, ternyata pas dikeluarkan ada darahnya, yang dimasukin hanya plastik aboket aja. Tuh. Tahan, karena darah pasti keluar. Buka. Masuk. Maaf. Nah, makanya ini memang harus dekat dengan tanda. Nggak ada, kan selongsongnya. Langsung. Tuh. Itu sampai sini bisa diikuti. Saya ulangi ya. Yuk. Belum dibuka kan ininya? Belum ya? Melepaskan tourniquet.
Lepas torniketnya, Menyambungkan baru aboket. menyambungkan aboket dengan selang infus. Nah, setelah itu Baru mengalirkan. mengalirkan. cairan infus. Kita coba dulu. Nih kan ngalir. Nih kan. Kalau dia mengalir cepat begitu, ini tidak bengkak, berarti masuk. Tapi kalau dia mengalir nggak ngalir sama sekali atau mungkin mengalir begini tapi ini langsung puing bengkak, langsung matiin. Berarti itu nggak masuk ke pena. Berarti harus masuk lagi kalau kayak gitu. Kalau darahnya naik ke apa? Darahnya naik nggak apa-apa, itu nanti beda lagi. Gitu. Berarti harus dicabut lagi dong. Ulang. Kalau misalnya nggak masuk, iya, dicabut lagi, diulangi, nyari vena lain lagi. Nggak boleh menusuk di bawah bekas tusukan. Jadi kalau misalnya kamu nusuk di sini mau nyari lagi nggak boleh di sini, harus di atasnya. Kenapa? Ini udah bocor, rembes nanti, gitu. Jadi harus nyari di atasnya. Makanya kalau menusuk itu usahakan di bawah dulu. Jangan langsung, kecuali udah mepet, nggak ada lagi vena, itu beda urusannya. Tapi kalau venanya, oh ini bisa lah, ada beberapa alternatif. Yang bawah dulu. Nah takutnya dur yang ini, kamu bisa pindah ke atasnya. Gitu. Paham sampai sini? Yuk lagi. Memfiksasi aboket. Nah kita fiksasi, biasanya ini dikesinikan karena tuh diam kan, beda sama ini. Tuh menyong kan ininya. Kalau ini dia lebih diam. Ada yang pakai kasa, ada yang tidak. Kita pakai yang pendek dulu. Nah gini, itu ya. Sebenarnya begini doang cukup, bisa. Atau kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan untuk disilangkan ke sini, bisa begini. Dibikin kupu-kupu. Saya bilang ini terlalu tebal, ya terlalu besar. Kayak kupu-kupu. Tuh, bisa? Nah, itu. Kalau mau memfiksasi yang ini, pakai yang panjang. Nah, kita ulang. Ini hanya untuk Pesawat minta dulu. nih. Ini lalu aduh sini baru masih bisa rapi. Nah gitu. Yang ini mau ditambahkan ke sini boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau yang ini sih itu mah pengalaman aja. Terus Kalau yang biasanya nggak diselipin tapi dilipat gitu, Iya, dilipat. bisa sama aja. Yang penting intinya diem. Ininya ya Bu. Fiksasi yang silangnya ini. Nah, Selanjutnya mengatur tetesan cairan nah infus itu sesuai nanti ya. kebutuhan. Itu nanti kita akan belajar gitu. Lalu Merapikan klien. merapikan, biasa ini diangkat lalu Membereskan alat dan memasang saraf. ya combine dengan masang transfusi, karena lanjutan masang transfusi itu ada lanjutannya dari sini. Kalau masang infus sampai sini kelar. Kalau masang transfusi coba buka itunya, daftar tiliknya. Kalau masang transfusi ambil langkah yang sesudah memasukkan infus. Lepas. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kan sudah lepas begitu. Lalu yang ini juga dilepasin nih. Kalau plester putih nggak terlalu sakit dia biasanya. Tapi sensitivitas orang kan beda-beda. Jadi nggak ada salahnya ini sambil nah, gitu. Lalu setelah lepas begini, Menekan area tempat tusukan jarum menggunakan kapas alkohol. menggunakan kapas yang berbeda ya. Ya, ini karena tidak ada lagi. Jadi nah, gitu. Tarik napas panjang ya, Pak ya. Tinggal dicepat, tinggal dibuka. Yuk, Pak, diangkat dulu baru ke sini. Setelah itu dipasang plester. Nah,
boleh minta tolong keluarganya untuk ditekan. Akan lebih baik kalau dari awal sudah kita siapkan. Ya, karena dia pasti ngalir kan, ngocor. Udah seperti biasa, rapikan alat dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Yuk.